Jadi ini kayak, saya menggunakan istilah yang agak ini oleh masyarakat, ini kayak akal-akalan gitu. Nggak bisa pengadilan dipakai untuk akal-akalan, bermain-main, ya. Dan ini bisa berbahaya sekali. Ini adalah logika-logika mafia mafia sesat ya. Orang-orang logika mafia anti demokrasi yang menyusup ke dalam Partai Demokrat. Gitu. Mafia-mafia yang tidak mengerti penerapan hukum dan good governance di Indonesia. Bahwa ADART Partai Demokrat yang sekarang terdaftar di Kemenkumham itu adalah ADART yang dimanipulasi, yang dibuatnya bukan di forum kongres. Aturan-aturan yang dipakai sebagai dasar untuk memutuskan anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman itu sangat jelas sekali, clear and crystal. Itu sudah tidak lagi menjadi rahasia bagi kita semua ya, itu sudah menjadi pengetahuan publik dan pengetahuan seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Jadi kalau aturan-aturan itu kemudian di-challenge melalui persidangan seperti ini, padahal aturan itu aturan yang clear and crystal, maka dia akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ketidakpastian hukum itu akan merusak seluruh stabilitas ya dalam proses demokrasi ini. Ini adalah logika mafia sesat ya. Orang-orang logika mafia anti demokrasi yang menyusup ke dalam Partai Demokrat. Gitu. Mafia-mafia yang tidak mengerti penerapan hukum dan good governance di Indonesia. Gitu. Mafia-mafia inilah yang akan membahayakan demokrasi kita, yang akan membahayakan dan meruntuhkan Partai Demokrat, karena publik semuanya mendengarkan apa yang dia ucapkan dan tidak semuanya publik yang menyadari. Berdasarkan undang-undang partai politik yang kemudian ada aturan turunannya, yaitu adalah SK Menkumham, ya, itu adalah Kemenkumham gitu loh. Dan Kemenkumham sendiri sudah menyampaikan Pak Yasona Lauli dan juga Pak Menko Polhukam gitu, Pak Mahfud MD sudah menyampaikan bahwa KLB Sulangit kemarin itu tidak diterima dan dianggap bukan merupakan peristiwa hukum, sehingga sudah tidak ada itu keberadaannya gitu loh. Ketika kami kalah di Kumham, kalahnya itu ya karena Kumham menganggap persyaratan dokumen kami tidak lengkap, tapi menurut kami itu lengkap. Maka ranah untuk menguji kelengkapan itu adalah di PT Tun. Itu yang diatur oleh negara kita dalam konteks demokrasi. Jadi kami mengikuti proses itu dengan baik. Jadi kita sampaikan ke Kumham, kita sampaikan ke PT Tun bahwa kami akan menguji putusan Kumham itu di PT Tun. Ini harus kita hormati bersama. Partai Demokrat, pimpinan AHY, Ibu AHY juga menghormati itu. Kita uji di sana. Ternyata banyak sekali berkas-berkas yang belum dan tidak bisa dipenuhi gitu, sehingga bagi Kumham ini nggak bisa dibahas, berarti nggak bisa istilahnya itu dimasukkan ke tahapan selanjutnya untuk dipelajari gitu, karena ternyata bukti-bukti dasar aja, berkas-berkas dasar aja tidak bisa dipenuhi oleh mereka gitu. Sehingga apa? Dengan demikian setelah lewat 7 hari, makanya Menko Polhukam bilang bahwa yang sah tetap adalah Partai Demokrat, yang diakui negara itu yang sah, dan diakui negara adalah partai yang dipimpin oleh Ketum AHY gitu, dan KLB sebelahnya itu dianggap bukan peristiwa hukum. Ketika Partai Demokrat antar internal kader ini ada perselisihan partai politik, ada perselisihan terkait dengan hukum, maka kita bawa ke ranah hukum. Ini difahami ya, baik oleh penggugat, dan mudah-mudahan putusan hakim itu juga mendasarkan pada itu. Jadi jangan sampai timbul ketidakpastian karena aturan-aturannya udah sangat jelas, clear and crystal. Kalau Anda mempersoalkan itu, tadi sudah salah satunya disebutkan, maka harus ada mahkamah partai. Kalau toh mau mempersoalkan itu, waktunya harus ada. Sekian. Caranya, mekanismenya juga harus melakukan keberatan, harus mengajukan banding. Itu semua aturan. Nah, persoalannya itu tidak ditempuh. Jangan lantas memberikan statement-statement yang tidak produktif, statement yang sarkastis, statement yang tidak cerdas, statement yang tidak santun. Karena Partai Demokrat itu dari dulu
selalu kita citrakan sebagai partai yang cerdas, partai yang santun. Jadi ini kayak, saya menggunakan istilah yang agak ini oleh masyarakat, ini kayak akal-akalan gitu. Nggak bisa pengadilan dipakai untuk akal-akalan, bermain-main, ya. Dan ini bisa berbahaya sekali. Jadi yang saya khawatirkan adalah ini sedang mencari-cari ya, mencari-cari ini. Apalagi sebentar lagi kita sedang akan menghadapi apa yang disebut dengan verifikasi partai. Apakah ini cara untuk mendestabilisasi proses yang sedang berjalan ini? Kalau ini bisa dilakukan, semua orang dari pinggir jalan bisa mempersoalkan seluruh anggaran dasar partai dan seluruh keputusan dari Menteri Hukum dan HAM yang sudah daluarsa. Pengacara Partai Demokrat, Bambang Wijoyanto curiga 4 kader yang pro kubu Muldoko mengajukan gugatan uji materi ADART ke Mahkamah Agung dengan misi tertentu. Berkaitan dengan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Bambang curiga kubu Muldoko ingin menghambat Partai Demokrat agar terkendala dalam proses verifikasi hingga gagal ikut pemilu 2024. Jadi yang saya khawatirkan ini sedang mencari-cari, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi apa yang disebut dengan verifikasi partai politik. Apakah ini cara untuk mendestabilisasi proses yang sedang berjalan, kata Bambang di PT UN. Bambang mengatakan pengadilan harus berhati-hati dalam memproses gugatan tersebut. Sebab, kata Bambang, jika semua orang mempersoalkan ADART partai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Gugatan kubu Muldoko bahkan bisa menimbulkan argumen bahaya di masyarakat, bahwa ADART dari keputusan Kemenkumham yang kedaluarsa bisa digugat. Kalau itu yang terjadi, kita sedang menciptakan bukan hanya ketidakpastian, tapi ketidakadilan. Bambang mengatakan gugatan tersebut bukan hanya menyebabkan ketidakpastian hukum, melainkan juga sebagai salah satu upaya penataan ulang demokratisasi. Selain itu, menurut Bambang gugatan kubu Muldoko tidak mempunyai legal standing. Jadi kalau ada ahli yang mencoba-coba menawarkan argumen dan itu merusak sistem demokrasi, maka sebenarnya ini akan menyebabkan dia tidak hanya berhadapan dengan Demokrat, dia sedang berhadapan dengan publik dan berhadapan dengan masyarakat dan partai politik lain, ungkapnya. Diketahui, 4 kader Demokrat yang dipecat AHY menggugat ADART hasil Kongres 2020 ke Mahkamah Agung. Gugatan uji materi itu sudah diterima MA. 4 kader didampingi advokat Yusril Ihsa Mahendra. 4 kader yang dimaksud sudah dipecat AHY karena hadir dalam Kongres luar biasa di Sumatera Utara yang menetapkan Muldoko sebagai ketua umum. Belakangan, salah satu kader menarik gugatan uji materi dari Mahkamah Agung.